di mana manusia mempertanggungjawabkan apapun yang ia perbuat di dunia ini. Maka berbicara tentang itu, kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan menyampaikan topik hakikat dunia dan pilihan manusia memilih kehidupan di dunia. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'bu wa lahu wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, setiap khatib naik ke mimbar senantiasa menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Melalui kepatuhan itu dan ketakwaan itu, maka mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita senantiasa dijamin oleh Allah untuk selamat di dunia, selamat di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka kita, istri dan anak turun kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan di surga. Semuanya diciptakan Allah di surga kecuali aksesoris kehidupan di dunia. Siapakah yang Allah ciptakan di surga? Malaikat, jin, iblis, dan terakhir manusia. Semua Allah ciptakan di surga. Ini berarti kita ini adalah anak cucu makhluk yang Allah ciptakan di surga. Pertanyaannya, apakah kita merupakan anak cucu dari Nabi Adam ini, di mana Nabi Adam adalah makhluk yang Allah ciptakan di surga beserta istrinya, yaitu Hawa? Apakah kemudian ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, kemudian kelak nanti kita kembali ke surga atau malah dilemparkan ke dalam neraka? Maka inilah yang kemudian ada hubungannya dengan apa yang ada di dalam diri kita. Disadari atau tidak, kita manusia oleh Allah ditakdirkan masuk di 4 alam. Yang pertama adalah alam ruh, alam di mana Allah sudah menciptakan kita sejak zaman azali. Kemudian setelah alam ruh, alam dunia. Kehidupan di dunia ini sangat sementara.
setelah kita jalani hidup di dunia, maka kita akan masuk ke alam barzakh, alam yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Dan yang terakhir adalah alam akhirat, alam di mana manusia mempertanggungjawabkan apapun yang ia perbuat di dunia ini. Maka berbicara tentang itu, kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan menyampaikan topik hakikat dunia dan pilihan manusia memilih kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatad dunya illa la'ibun lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Wa mal hayatad dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa la'ibun, kecuali sebuah permainan, walahun, dan senda gurau semata. Walad darul akhirah, dan sungguh negeri akhirat iku khairul lil ladzina yattaqun, lebih bagus bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, bukankah engkau termasuk orang-orang yang berakal? Ayat ini mengingatkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebuah permainan di mana setiap orang akan bermain peran. Ada yang bermain peran menjadi ustadz, ada yang bermain peran menjadi kiai, ada yang bermain peran menjadi presiden, bupati, kepala desa, ketua RT, ketua RW, kepala rumah tangga, dengan bermain peran yang lain. Dan ingat, itu hanyalah bermain peran. Dalam bermain peran itu, apa yang Allah ingatkan? Walad darul akhirah, dan sungguh negeri akhirat khairul lil ladzina yattaqun, adalah sebaik-baiknya bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti di tengah bermain peran itu ada hal yang tidak boleh dilupakan, tetap bertakwa kepada Allah. Apa itu bertakwa? Sadar betul bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Dan tatkala bermain peran apapun, yang paling selamat dengan peranan apapun, tetap menjaga ketakwaan itu. Karena sesungguhnya tidak sedikit orang-orang yang bermain peran itu kemudian mengabaikan ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Kepatuhan atas apapun yang menjadi perintah Allah untuk dikerjakan, dan kepatuhan atas larangan apapun dari Allah dan Rasul-Nya untuk ditinggalkan. Dan inilah yang kemudian orang-orang yang hidup di dunia ini, ada 3 kelompok yang nyata memang ada di sekitar kita dan ada dalam kehidupan manusia. Siapa 3 kelompok itu? Kelompok pertama adalah kelompok yang mengejar dunia dengan meninggalkan akhirat. Siapakah orang-orang yang mengejar dunia, menggadaikan dunia itu dengan menjual akhiratnya? Orang-orang ini adalah menganggap bahwa kebahagiaan yang paling hakiki, kebahagiaan yang dikejar adalah kegelimangan dunia dengan seluruh aksesorisnya, banyaknya harta, tingginya jabatan, sehingga dalam mengejar harta tidak sedikit menghalalkan segala cara. Tidak sedikit kemudian orang mengejar jabatan, menghalalkan segala cara dengan satu tujuan yang penting, harta melimpah ruah, jabatan selalu meningkat dan terus meningkat. Dan siapakah orang yang seperti ini? Maka orang-orang yang seperti ini menghalalkan segala cara, dan dia mempunyai prinsip ketika mengejar harta, jangankan yang mencari yang halal, wong mencari yang haram pun susah. Sehingga yang penting dia selalu untung, tak peduli
ada ketidakridhaan pada orang-orang yang bertransaksi padanya, sehingga menganggap harta adalah segala-galanya, bisa dengan jalan korupsi. Jika korupsi tidak mampu, bisa bersekutu dengan setan dan jin dengan memelihara tuyul dan sebagainya. Yang paling penting adalah hartanya melimpah ruah, aksesoris kehidupan menumpuk-numpuk. Begitu pula dalam mengejar jabatan, yang penting jabatannya adalah meningkat, tak peduli dengan jalan menyuap atas dengan memakai prinsip belah bambu, dengan bawahan betul-betul menginjak, tapi dengan atasan betul-betul ambil S3, sowan, sungkem dan bayar sajen. Dengan satu catatan, dengan harapan mudah-mudahan jabatannya selalu meningkat dan meningkat. Padahal dunia ini adalah permainan semata. Yang kedua, orang yang mengejar akhirat namun meninggalkan dunia, hari-harinya hanya ada di dalam masjid. Setiap hari puasa, hak-hak diri dan keluarganya diabaikan. Dianggap bahwa dia tidak butuh kehidupan dunia ini, karena dunia ini hanya menipu, dunia ini hanya sementara, sehingga dia tinggalkan tanggung jawab. Kalau dia laki-laki, dia tinggalkan tanggung jawab sebagai keluarga. Jika dia seorang ibu rumah tangga, dia tinggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan dia lari dari kehidupan dunia untuk menjadi rahib untuk berada di hutan, di dalam masjid, ada di dalam gua, karena memandang bahwa kehidupan ini sangat menipu, sehingga kehidupannya hanya yang difikirkan akhirat. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena bagaimanapun juga dunia ini dalam pandangan ini, dan bagaimana dengan pandangan Islam? Dalam pandangan Islam adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Carilah terhadap apa yang ada yang disediakan buat kamu tentang negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Orang-orang yang seperti ini bekerja keras mencari yang halal, karena dengan mencari yang halal dia yakin bahwa dia termasuk orang-orang yang berjihad. Satu ketika Rasulullah SAW menegaskan, man sa'a ala iyalih, siapa yang bekerja untuk keluarganya, fa wa fi hillihi, dan dia bekerja untuk mencari yang halal, kemudian di tengah dia mencari yang halal, bekerja meninggalkan rumah, kemudian Allah menakdirkan fayamut, dia meninggal dalam bekerja itu, maka Rasulullah menjamin fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang bekerja untuk keluarganya, mencari yang halal dan meninggalkan yang haram, kemudian dia meninggal saat dia bekerja, maka dia dicatat meninggal seperti orang yang berjihad membela agama Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkaitan dengan kehidupan dunia ini, dunia itu adalah bentuk tasniah dari kata adna. Apa adna itu? Secara bahasa, adna itu berarti lebih dekat, lebih rendah, lebih bawah. Apa maknanya? Bahwa dunia tempat kita berpijak ini bisa kita lebih rendah dari binatang apapun jikalau kita dikasih hati, tapi dengan hati tidak mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan mata namun buta terhadap kenyataan tentang kebenaran, dengan telinga namun tuli dengan kebenaran yang didengarkannya. Yang ada adalah homo homini lupus, yang kuat akan memangsa yang lemah. Maka inilah yang kemudian akan menyebabkan dia rendah. Tapi jikalau dunia ini adalah ladang menuju akhirat, maka sungguh dunia ini akan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dan manusia yang seperti ini lebih daripada malaikat, dan malaikat akan kalah dengan manusia seperti ini. Karena itulah Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya wa'lamu annamal hayatud dunya kal bahril amid. Wahai anakku, ketahuilah
bahwa kehidupan dunia ini seperti mengarungi samudra yang sangat luas dan dalam. Qad gharqa fihan nas sukafir, sungguh banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Artinya apa? Luqmanul Hakim berpesan pada anaknya bahwa sesungguhnya mengarungi kehidupan di dunia ini adalah laksanaan mengarungi samudra yang luas, namun banyak yang tenggelam di dalamnya. Dan Luqmanul Hakim menyatakan faj'al safinataka taqwallah, maka jadikanlah kapal kehidupanmu itu adalah dengan takwa kepada Allah. Artinya lakukan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Yang kedua, wahaswaha, muatannya adalah iman, percaya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita menebar kebaikan akan memetik kebaikan, kita menebar keburukan akan memetik keburukan, dan semuanya akan Allah tumbuhkan sesuai dengan benih dan biji yang ditaburkan. Maka iman percaya itulah yang kemudian akan memetiknya. Wa syira'aha tawakkal 'ala Allah, dan layarnya adalah tawakal kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha untuk berbuat baik, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah adalah berserah diri kepada Allah, baik dan buruknya, selama kita tetap berusaha berada di jalan yang Allah ridhai. Karena itulah, mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini di tanggal 10 November, di mana bangsa dan negara kita ini adalah merayakan Hari Pahlawan, hari di mana para pahlawan kusuma bangsa membela kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan cucuran darah, keringat dan air mata. Mudah-mudahan melalui Hari Pahlawan ini semua orang akan melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, dan meninggalkan apapun yang Allah larang untuk ditinggalkan. Sehingga mudah-mudahan dengan jiwa dan semangat kepahlawan ini, bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang mampu diperhitungkan di tengah percaturan dari bangsa-bangsa di dunia ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.